Untuk sahabatku di dunia yang berdampingan dengan duniaku, aku menulis malam ini dengan hati berdebar. Aku tidak menyebut namamu, karena namamu mungkin berubah di mimpiku. Aku langsung saja karena waktu di sini mengalir pelan saat kita menulis dan cepat saat kita tidur. Di kotaku orang menukar mimpi seperti kalian menukar cerita di kafe. Kami merekamnya, kami menyimpannya, dan kami memperdagangkannya dengan aturan yang ketat. Aku ingin kau duduk tenang dan mendengarkan, karena ini bukan kisah dongeng. Ini surat dari kerja sehari-hari, yang barangkali akan membuatmu menoleh pada dirimu sendiri. Pertama kali aku merekam mimpiku, aku masih remaja, dan aku takut pada bayangan di koridor rumah. Rekaman itu buram, tapi suara hujan jelas seperti pita kaset. Aku mengulanginya berkali-kali sampai bayangan itu berhenti mengejarku. Saat itulah aku mengerti bahwa mimpi bisa menjadi bahan baku untuk keberanian. Beberapa tahun kemudian, teknologi kami menjadi sederhana bagi pengguna biasa. Kami memakai pita sensor ringan di pelipis dan leher, lalu alat pembaca menyusun ulang gambar dan suara. Hasilnya sebuah file yang kami sebut DDF, singkatan dari Dream Data Format. File itu memuat visual, suasana, dan penanda emosi yang kami sebut jejak rasa. Jejak rasa membantu kami mengingat tidak hanya apa yang terjadi, tapi bagaimana rasanya berada di sana. Kami memasang kunci rahasia ganda, satu dipegang pemilik mimpi dan satu lagi dipegang wali data. Jika salah satu kunci hilang, rekaman tidak bisa dibuka. Jika dua kunci bertemu, rekaman memutar seperti film di layar kecil. Di sini, pasar mimpi disebut bursa malam, karena transaksi dibuka saat kota mulai tidur. Aku bekerja sebagai kurator yang memeriksa keaslian, kebersihan data, dan risiko etika. Tugas kurator mirip penjaga museum, tapi koleksinya adalah malam orang-orang. Setiap entry punya label genre seperti petualangan, rumah, laut, atau kehilangan. Kami juga memberi skor intensitas emosi antara pelan, sedang, dan deras. Ada juga label jarak, yaitu seberapa jauh mimpi itu dari pengalaman nyata si pemilik. Jarak membantu pembeli memilih karena beberapa orang mencari mimpi yang dekat rumah. Yang lain mengejar mimpi yang terasa, seperti melompat dari tebing, lalu mendarat di bantal. Beberapa mimpi bisa dipecah menjadi edisi pendek agar terjangkau. Ada juga edisi deluxe bagi kolektor yang ingin jejak rasa lebih lengkap. Kolektor terkenal sering berburu mimpi langka yang tidak bisa direkonstruksi ulang. Mimpi langka biasanya terjadi sekali seumur hidup, karena kondisi batin sangat khusus. Salah satu mimpi paling mahal yang pernah kurasi berjudul Hujan Piano di Gurun. Dalam mimpi itu, ribuan piano jatuh perlahan di pasir, dan tidak satupun merusak tuts. Suaranya bukan dentuman, tetapi seperti ribuan napas yang masuk serentak. Seorang komposer membelinya dan menyusunnya menjadi konser 2 jam. Kota kami menayangkannya di alun-alun, dan orang-orang pulang dengan langkah pelan. Mereka bilang suara itu tinggal beberapa hari di dada mereka. Ada pula mimpi yang kecil, tetapi berguna untuk terapi. Seorang perawat membawa mimpi koridor rumah yang menakutkan seperti milikku dulu. Ia membiarkan pasien menyaksikannya dengan sudut pandang yang aman. Pasien menekan tombol jeda lalu bernapas dengan pelan. Setelah 3 kali ulang rasa, takutnya turun, seperti hujan yang reda. Klinik tempatku bekerja paruh waktu memakai metode replay dan rewrite. Replay adalah menonton ulang dengan jeda terstruktur. Rewrite adalah membuat versi ramah dengan menyalin kerangka mimpi dan mengganti arah kecil. Kami tidak mengubah inti, karena inti adalah tanda tangan batin seseorang. Kami hanya membuka jendela agar udara masuk. Ada pasien yang gajinya menipis, tetapi mimpinya indah, dan banyak disukai. Ia menjual satu mimpi edisi terbatas untuk membayar terapi bulan itu. Aku ingat ia berkata sambil tersenyum bahwa ia senang karena lukisan batinnya berguna untuk orang lain. Aku tidak tahu, apakah di duniamu ada hal serupa, mungkin kalian menukar buku bekas yang kalian cintai.
Di kotaku kami menukar malam yang paling jujur. Dari bursa mimpi lahir budaya pop yang manis dan aneh. Kami punya top mimpi mingguan yang diputar di stasiun radio malam. Ada festival tahunan bernama Nocturna yang menayangkan mimpi pilihan di layar kota. Penyiar menyebut peserta sebagai perenang malam, dan aku suka sebutan itu. Anak-anak muda membuat komunitas speed dreaming yang mencari rute tercepat menuju mimpi kesukaan. Mereka berbagi tips pernapasan, musik pendahulu tidur, dan kebiasaan sebelum memejamkan mata. Ada influencer yang terkenal karena kurasi mimpi tamu dan komentar yang jujur. Ia tidak memuja semata, tetapi memberi konteks agar penonton paham dari mana rasa itu datang. Namun setiap pasar yang hidup membawa peluang juga membawa risiko. Pernah terjadi kebocoran pada sistem pengelolaan hak saat versi perangkat lunak belum sempat ditambal. Dalam satu malam ratusan file yang seharusnya tertutup menetes ke forum gelap. Harga beberapa mimpi jatuh karena kelangkaannya hilang. Lebih buruk lagi kepercayaan orang terpukul seperti gelas yang retak di pinggir meja. Aku ada di ruang kurasi saat notifikasi merah menyala. Kami harus memilih menahan semua lelang atau membiarkan yang aman tetap berjalan. Kami menahan semuanya, dan malam itu kota menjadi sunyi yang aneh. Pemilik mimpi berkumpul di halaman kantor dan kami menyalakan lampu hangat. Kami meminta maaf satu persatu dan memindai kunci rahasia untuk memeriksa kerusakan. Ada yang marah dan ada yang pasrah. Ada yang tertawa kecil karena tidak tahu harus berbuat apa. Seorang nenek berkata bahwa ia sudah menaruh mimpinya di dunia sejak lama dan kini dunia mengembalikannya. Ucapannya menenangkan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab kami. Setelah seminggu, kami membuka kembali bursa dengan perisai baru di tempat yang dulu retak. Kami juga menulis ulang kode etik, agar lebih jelas bagi semua orang. Kode etik punya 7 pasal agar mudah diingat. Pasal 1 menyatakan bahwa mimpi adalah milik batin, dan sebagaimana milik batin, ia tidak boleh diambil paksa. Pasal 2 menyatakan bahwa penjualan mimpi dilakukan atas persetujuan sadar pemilik dan wali data. Pasal 3 menyatakan bahwa rekaman tidak dipakai untuk mempermalukan, memeras, atau mengintai. Pasal 4 menyatakan bahwa pembeli tidak boleh mengubah inti mimpi tanpa izin tertulis pemilik. Pasal 5 menyatakan bahwa distribusi ulang wajib memakai penanda keaslian dan riwayat jejak. Pasal 6 menyatakan bahwa mimpi yang menyangkut orang ketiga harus melewati penyamaran wajar. Pasal 7 menyatakan bahwa mimpi yang dipakai untuk terapi tidak boleh dijadikan bahan komersial. Kode etik sederhana, tetapi kami mengulangnya sebelum setiap lelang dimulai. Kami memperlakukannya seperti doa kerja agar tangan kami tetap ringan. Kau mungkin bertanya mengapa orang mau membeli mimpi orang lain. Sebagian orang membeli untuk belajar memetik rasa yang mereka belum akrabi. Seorang guru membeli mimpi tentang sabar di halte bus untuk menghadapi kelas yang gaduh. Seorang penyelam membeli mimpi tentang menyelam ke danau langit untuk mengatasi sesak di dadanya. Seorang penulis membeli mimpi tentang kota yang berjalan untuk mencari ritme cerita panjang. Dalam bursa ada sudut tenang tempat orang-orang menukar mimpi tanpa uang. Mereka menyebutnya perpustakaan rasa karena pengunjung meminjam dan mengembalikan. Perpustakaan tidak mengoleksi mimpi yang berbahaya atau melelahkan. Pustakawan mimpi adalah orang yang sangat sabar karena ia menjaga hari orang lain. Aku sering duduk di sana setelah shift untuk membilas pikiranku. Di sudut itu aku bertemu pemilik mimpi hujan piano di gurun. Ia bercerita bahwa mimpi itu datang saat ia tertidur di ruang praktek musik yang gelap. Ia tidak punya uang untuk perawatan ibunya, lalu pasar menolongnya dengan cara yang lembut. Ia tidak sombong dan ia tidak malu, ia hanya berkata terima kasih pada malam. Kau mungkin juga bertanya, apakah mimpi bisa jadi bukti saat terjadi sengketa? Di kotaku jawabannya rumit karena mimpi adalah rekaman rasa bukan rekaman fakta. Hakim memakai mimpi sebagai bahan kontekstual, tetapi bukan penentu tunggal. Kami menghindari menyederhanakan batin menjadi satu berkas yang kaku.
Aku pernah melihat seorang pedagang kecil hampir bangkrut karena mimpinya bocor. Ia menjual katalog mimpi musim semi dan orang-orang menyalinnya tanpa izin. Kami mengumpulkan dana darurat dari biaya kurasi, dan kami menutupi kerugiannya. Lalu kami mengundang para pembeli untuk membeli ulang versi yang lebih lengkap. Banyak yang datang dan banyak yang meminta maaf. Kota kecilku ternyata tidak sepenuhnya dingin. Beberapa malam aku sendiri takut menekan tombol rekam. Aku takut karena mimpi tidak punya riasan, ia datang apa adanya dan duduk di ranjang. Lalu aku ingat kau, dan aku menulis surat seperti malam ini. Aku menulis karena aku ingin kau mendengar bahwa kami sedang belajar. Kami belajar menyentuh batin tanpa mencubitnya. Kami belajar menata pasar tanpa melupakan bahwa barang dagangannya adalah manusia. Kami belajar tertawa tanpa menjadikan orang lain bahan tertawaan. Aku juga ingin mengirim satu kisah pendek agar kau membawa pulang potongan kecil dari dunia kami. Seorang sopir malam menjual mimpi berjudul Lampu yang Mengikuti Langkah. Dalam mimpi itu, setiap kali ia melangkah, lampu jalan berpindah 1 meter di depan kakinya. Ia berkata ia membeli rumah kecil dari uang mimpi itu. Ia juga berkata ia berhenti merokok, karena sekarang ia suka bau udara pagi. Itu kisah sederhana, tetapi membuat orang yang menontonnya ingin berjalan lebih lama besok pagi. Itulah yang paling kucari saat mengkurasi mimpi, yaitu dorongan kecil yang menambah satu hari baik. Ada juga sisi jenaka yang membuat pasar tetap hangat. Seorang pembuat roti menjual mimpi tentang adonan yang bernyanyi di oven. Lagu adonan itu masuk tangga lagu dan anak-anak menirukan nadanya saat berbaris di sekolah. Roti itu biasa saja, tetapi pagi kota menjadi ringan. Tentu ada orang yang menyalahgunakan pasar dan mencoba membuat mimpi palsu. Mereka merakit potongan-potongan yang tidak alami lalu menyuntikkan jejak rasa sintetis. Kami mengajarkan mata kurator untuk mengenali jahitan yang terlalu rapi. Kami juga memakai pemeriksa tanda air yang mengukur ritme biologis pemilik. Jika ritme tidak cocok mimpi, ditarik dan penjualnya didenda. Kadang kami memaafkan jika niatnya tidak jahat, karena mungkin ia hanya ingin ikut pesta. Namun kami tegas, jika niatnya menguntungkan diri dan menyakiti orang lain. Aku percaya pasar bisa ramah selama orang-orang tahu mengapa aturan ada. Aturan bukan pagar tinggi, aturan adalah garis jalan agar kita tidak saling tabrak. Pada malam yang lebih senyap, aku menyimpan alat rekam di meja dan memandang keluar jendela. Aku memikirkan orang-orang di kota lain yang tidak punya bursa, tetapi punya mimpi yang sama banyak. Aku bertanya pada diriku apakah kami terlalu cepat memberi harga pada hal yang halus. Lalu aku menjawab dengan jujur bahwa harga bukan untuk menggantikan makna. Harga hanya alat agar orang bisa bertemu di tengah saat mereka belum kenal. Setelah mereka kenal, mereka bisa saling meminjam tanpa angka. Dalam surat ini, kau mungkin merasa aku mengajarimu, padahal aku sedang belajar bersamamu. Aku ingin tahu bagaimana dirimu menata takutmu saat lampu kamar dimatikan. Aku ingin tahu bagaimana kau menyimpan orang yang kau rindukan di kepalamu. Jika suatu saat kau bisa mengirim balik, kirimlah satu kalimat pendek yang paling jujur. Simpan kalimat itu di bawah bantalmu, lalu bayangkan aku membacanya di kota yang akrab dengan fajar. Kadang aku membayangkan bertemu di pasar yang tidak menjual apapun kecuali salam. Kita saling menukar salam dan pulang dengan kantong yang tidak lebih berat. Namun hati kita mungkin sedikit lebih lebar. Kau boleh tertawa pada kalimat tadi, karena aku juga tersenyum saat menulisnya. Tersenyum adalah cara kami menutup hari sambil menyisakan ruang untuk esok. Esok di sini berarti tumpukan mimpi yang akan diperiksa satu persatu. Kami menjaga agar tidak ada yang pecah atau terinjak di keramaian. Kami menempel catatan kecil di beberapa file yang menunggu terapi. Kami juga menulis surat seperti ini, agar orang di dunia sebelah tahu kami menemuinya di tengah.
Jika kau datang suatu malam, aku akan mengajakmu menunggu di galeri bursa sebelum lampu dibuka. Di sana kau akan melihat deretan kursi rotan dan layar putih yang belum bernapas. Petugas akan memeriksa daftar nama dan memelankan suara seolah memasuki perpustakaan. Lalu satu persatu mimpi akan dinyalakan dan kami akan mencatat jejak rasa di tepi kertas. Kau akan melihat orang-orang tersenyum, mengernyit atau menahan air mata. Tidak ada yang berlebihan karena tidak ada tuntutan untuk tampil. Di bursa kami belajar menjadi penonton yang baik sebelum menjadi penjual atau pembeli. Pada akhir sesi lampu akan menyala, tetapi cahaya yang paling terasa datang dari wajah orang-orang. Mereka pulang pelan, seperti orang yang baru menyelesaikan doa keluarga. Beberapa membawa pulang file, beberapa membawa pulang keputusan, dan yang lain membawa tenang. Aku selalu berharap yang terakhir itu yang paling banyak. Aku menutup surat ini dengan satu permohonan kecil yang jujur. Jika suatu hari pasar mimpi lahir di duniamu, tolong jaga agar ia tidak menghapus hal yang sederhana. Biarkan orang masih bisa bercerita tanpa alat dan tanpa kontrak. Biarkan ada ruang untuk tertawa di dapur saat pagi belum rapi. Biarkan anak-anak masih bisa berlari dalam tidur siang tanpa takut di stok. Pasar boleh berjalan, tetapi rumah harus tetap hangat. Aku percaya kau mengerti maksudku meski aku tidak menutupnya dengan petuah. Aku percaya karena kita pernah bertemu di perbatasan rasa saat kau bermimpi tentang sungai dan aku bermimpi tentang jembatan. Di titik itu, kita berdua menjadi penyeberang yang saling melambaikan tangan. Sekarang aku melambaikan tangan lagi dari meja kerjaku yang dipenuhi catatan. Aku memikirkanmu seperti orang memikirkan rumah saat hujan pertama jatuh. Jika lampu kamarmu redup malam ini, ingatlah bahwa ada lampu kecil di mejaku yang menyala untuk membaca balasanmu. Aku akan menunggu satu baris yang kau kirim. Tidak panjang, tidak pendek. Cukup jujur saja. Dengan begitu, kita sudah berdagang yang paling penting, yaitu perhatian yang tidak dijual. Aku akan menutup dokumen ini sebentar lagi dan membiarkan mimpi menjaga sisa cerita. Sampai jumpa di jam yang diam, namun hangat. Salam dari temanmu yang hidup di dunia yang bertetangga dengan duniamu. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai akhir. Jika kau suka, tekan tombol suka agar surat-surat berikutnya sampai lebih cepat. Aku akan senang jika kau berlangganan karena itu membuat kami berani menyalakan lampu saat menulis. Tulis komentarmu, karena aku membaca semuanya satu persatu dengan hati yang pelan. Jika kau ingin mendukung kami, pindai kode QR di kanan bawah atau buka tautan donasi di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan menuju seri lain yang sangat berbeda dan mungkin kau sukai. Sampai bertemu lagi di surat berikutnya. Dan semoga kau menontonnya sampai akhir dengan senyum kecil.